6 bulan pasca putus dari Fujian, Thorik Halilintar dikabarkan sudah move on dengan Alia Mas Said. Setali 3 uang, Alia juga sudah melupakan Sultan Sabta, anak konglomerat yang pernah menjalin asmara dengannya. Tapi benarkah di usia 21 tahun, Alia yang sebentar lagi lulus S1 Psikologi merasa sudah mantap untuk menikah muda? Dan apakah di usia 24 tahun, Thorik Hakul yakin mampu menjadi kepala keluarga mengingat Atta Halilintar abangnya baru menikah di usia 26 tahun. Lalu seperti apa sambutan Gen Halilintar terhadap Alia? Bersahabat sejak kecil, Alia Mas Said dan Aurel Hermansyah punya love dreams yang sama, yaitu ingin menikah muda. Hanya saja mereka beda kriteria dalam memilih pacar. Aurel lebih suka cowok bule, sementara Alia suka cowok pribumi. Namun Tuhan ternyata berkehendak lain. Aurel justru berjodoh dengan Atta, yang notabene keturunan Minang Tulen. Sementara Alia yang lebih muda 4 tahun dari Aurel, belum punya calon suami. Jika Aurel berhasil mewujudkan love dream-nya dengan menikah di usia 23 tahun, Alia pun mematok target yang kurang lebih sama. Jika saat ini Alia baru berusia 21 tahun, masih ada waktu 2 tahun lagi untuk menjalani penjajakan dengan Thorik Halilintar. Kita udah spill dikit ya. Makin heran nih aku ada apa ya. Enggak ada apa-apa. Aja ya Bang Atta. Yalah. Ya kita emang udah ada parah deh sama Bunda juga udah yang nginep-nginepan. Iya. Oh, dulu kamu sering nginep di Cinere juga? Sering ya, terus dulu Loli juga selalu main ke aku. Pokoknya kasih fase apapun kita melewatinya bersama. Tapi kalau Aurel kan memang dari dulu pengen nikah muda, kalau kamu juga pengen nikah muda emang? Impian kita sih dari dulu. Oh kalian berdua sama? Oh emang mau nikah muda? Insya Allah, kalau memang itu jalannya ya pengen gitu. Kalau pacaran biasanya lebih kayak physically gak sih? Iya, kalau aku iya dulu waktu pacaran, ih gue pengen banget karena aku sering nonton film, ih gue pengen banget. Aduh dulu tuh Aurel tuh ya udah talk about types ya gitu. Kayak bule-bule gitu kan dia sukanya? Iya. Alhamdulillah kita tapi dulu tipenya beda banget ya, jadi nggak pernah clash nih. Dia bule, aku suka Indo gitu. Dia suka cowok Indonesia banget. Indonesia. Saat ini Alia tercatat sebagai mahasiswi Fakultas Psikologi di sebuah universitas ternama di Jakarta, yang juga menjadi alma mater Angelina Sondakh, ibu sambungnya. Sejak awal, Angie memang menanamkan pendidikan sebagai prioritas bagi Keinu Jabar Mas Said, Alia, dan Zahwa Mas Said Sisulung. Zahwa sudah merampungkan kuliahnya di Amerika, sedangkan Alia tengah mempersiapkan skripsi. Ia ingin menjadi psikolog anak. Tadi kan kamu bilang kamu lagi kuliah psikolog. Iya. Berarti umur kamu sekarang berapa? 21. 21, berarti nanti kelar kuliahnya umur 23. Insya Allah doain aja 23 ya. Tapi psikolog tuh katanya bagus jadi HRD ya. Nah, aku tuh paling gak suka kalau bicarain soal psikolog ya, soal kayak di bio gitu gak suka. Aku tuh pengennya jadi psikolog anak kalau punya psikolog anak, psikolog klinis. Jadi klinis itu terbagi-bagi lagi, nanti pengennya di psikolog anak, ada psikolog dewasa. Oh jadi buat anak-anak curhat sama kamu? Iya, psikolog. Terus yang mungkin psikolog anak kebutuhan khusus juga. Aku tuh nanti kesian, mereka kan gak bisa ya mengekspresikan diri. Dan kayaknya kayak aku nih, kayak oke, masa lalu gue ada masalah gini-gini, gimana ya caranya supaya gue nge-prevent orang lain merasakan itu juga. Tapi apa karena masa lalu kamu juga? Iya, kayak ya anak psikolog itu kan jatuhnya rawat jalan ya gitu. Kita belajar sambil mempelajari diri kita, tahu gimana cara menyembuhkannya luka-luka yang terlihat dan tidak lihat. Saya bagian yang mendoakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting selalu doanya Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tidak pernah ada omongan seperti itu. Kalau misalkan relatif itu bicara kalau dari sayanya ya lebih gimana kuliahnya gitu kan. Alhamdulillah gitu. Anak zaman now punya sekarang kan. Nah, gitu. Tapi aku bilang nikmati prosesnya, Alia pasti akan senang karena kalau udah lulus nggak bisa jadi mahasiswa lagi. Nanti and then you gonna miss it. You gonna miss all the time that you were in college. Nah, so while you're, itu kata-kata opa sih dulu, udah kalau lagi kuliah nikmatin aja waktu kuliah. Karena nggak bakal balik lagi.
Soal akademik mungkin Thorik terhitung terlambat karena ia pernah hidup melanglang buana bersama Gen Halilintar. Atta Halilintar sang abang pun di usia 29 tahun tengah mengejar paket C setara dengan SMA. Thorik lebih beruntung karena ia sempat menyelesaikan SMA-nya dan kini sudah tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Terbuka. Sebenarnya semester ini tuh paling lagi agak rumit ya. Jadi yang setiap minggu tuh tes gimananya baca menjadi psikolog gitu. Dan Surya lagi hitung cara belajar IQ orang. Jadi nanti aku insya Allah bisa belajar IQ. Membaca. Kalau aku sih memang mau IQ aku berapa? 70. Tapi kalau aku juga lagi mau ngambil ini hukum. Wah, kita collab. Kamu jadi Bang Atta jadi hukumnya, aku jadi psikolog forensiknya. Gitu seru nanti. Thorik juga lagi aku suruh biar masukin ntar bareng lagi sama Ute aku. kan? Iya. Ute. Ya, enak dimasukin. Pokoknya ntar aku mau masuk lagi ke hukum, tapi aku harus kelarin dulu paket C-ku nih. Harus ikut tahun ajaran. Iya, dia Kemarin baru daftar. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. It's okay. Better Never too late. Iya, better late than never. Seperti ibu sambungnya Angelina Sondah, Alia pun ingin mengejar pendidikan setinggi bintang. Setelah S1 selesai, ia ingin langsung menempuh pendidikan S2. Sebagai ibu, Angie berharap siapapun suami Alia kelak bisa menjadi pembimbing yang baik bagi Alia. Ia tak mau Alia memiliki gelar akademik setinggi langit, namun lupa sholat. Enggak sih, yang penting kalau misalkan Alia kan yang saya tangkap adalah bertambah keingintahuannya soal ibadah. Nah, dan kan pasti kita mama-mama kepo ya, lagi kita sama siapa gitu kan. Kan kita tahu kalau misalkan seorang perempuan lagi in love mungkin ya gitu kan. Jadi dia curious-nya ke situ. Tapi ya alhamdulillah sih Alia tuh menunjukkan sikap yang sangat positif ya, dalam artian mau kita juga sebagai orang tua, mungkin juga Teresa juga masih bahagia gitu kan, karena Alia tuh jadi lebih soleha ya, artinya dalam ibadahnya juga Alia tekun, rajin, kadang-kadang aku surprise juga gitu kan. Alia pasti ngapor, ya mami habis sholat maghrib, ya mami habis ngaji gitu kan, alhamdulillah. Jadi sebenarnya tuh closer itu hanyalah sejauh doa. Yes. Ketika nama Alia selalu ada dalam doa mami, dalam tahajudnya mami, dalam setiap sujud sholatnya mami, itu sebenarnya lebih dekat daripada apapun juga. Karena kalaupun kita dekat terus ketemu tiap hari tapi dalam doa lupa, itu enggak dekat sesungguhnya. Memang masih terlalu dini menggadang hubungan Alia dan Thorik sampai ke jenjang pernikahan. Keduanya pernah kecewa dalam merajut asmara dan berusaha menjadikannya sebagai pelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik. Lantas seperti apa reaksi Dul Jailani ketika sebagian warganet mengompori Alia dan Thorik agar segera menghalalkan hubungan mereka? Nggak jarang kita kalau nongkrong paling ya ngobrol-ngobrol aja, nggak banyak ngomongin masalah percintaan juga. Enggak sih, nggak pernah, jarang ngobrolin tentang cowok. Cocok. No comment, saya nggak enak motorik. Alia orangnya baik, friendly, asik buat nongkrong. Bukan dari kecil lagi mas, dari bayi kali ya. Mungkin dari pas aku baru keluar di dunia, mungkin Teresa mungkin ngeliatin aku, atau mungkin sebaliknya mungkin ya. Ya kita udah kenal dari lama lah, kita nggak ada perasaan yang gimana gitu ya udah. Oh ya, serah dia. Lantas seperti apa prediksi pakar metafisika terkait masa depan hubungan Alia dan Thorik? Benarkah Thorik masih setengah-setengah menjalani hubungannya dengan Alia karena masih bucin pada Fujian?